dialog Kristologi dengan tema mengungkap kebenaran Al-Quran menurut perspektif Bible dan Kristologi. Untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan bagi kita yang hadir di sini bernilai pahala. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami akan bacakan sedikit susunan acara pada pagi hari ini. Setelah pembukaan kita akan masuk kepada acara inti kita. Langsung pemaparan yang akan kita dengarkan disampaikan oleh Ustadz Anton selama maksimal 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan Kohdondi yang akan memberikan pemaparan selama maksimal 30 menit. Selanjutnya akan ada sesi diskusi dan dialog. Tanya jawab bersama narasumber. Dan yang terakhir sebelum penutup akan ada sesi pemberian cenderamata untuk Kohdondi. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Anton Kristiono. Kepada beliau, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walakal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat hijrah yang dirahmatin oleh Allah, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira karena telah hadir di sini. Jazakumullah kepada Kohdondi yang bersedia menjadi narasumber bagi dalam acara ini. Kami pada dasarnya punya sebuah ide yang lama ingin kita ini, bahkan ketiga saat almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta masih hidup. Jadi beliau pernah berpesan kepada kami para kristolog supaya bagaimana kita berpikir tentang adanya kaderisasi dai kristolog. Karena kebutuhan dakwah ini, mereka yang dakwah di bidang kristologi itu sangat sedikit. Padahal tantangan pemurtatan tidak hanya di daerah pelosok dan pedalaman, tapi juga di daerah perkotaan itu banyak sekali. Dan saya merupakan salah satu contoh orang produk dari pemurtatan tadi. Jadi saya waktu itu karena keluarga saya broken home, bapak ibu saya seorang keluarga muslim, saya cucu kiai, jadi di Malang itu dijadikan nama jalan Kiai Parsajaya. Tapi karena tahun 95 bapak ibu saya bercerai. Saya karena bapak poligami, keluarga berantakan, sehingga saya tuh sangat membenci poligami. Yang kemudian dari kebencian terhadap poligami itu menumbuhkan kebencian terhadap Rasulullah. Kemudian tahun 97 ketika saya madrasah sanawiyah kelas 2, saya keluar putus sekolah. Saya jadi anak jalanan di lapangan Rampal, di dekat pengadilan negeri, dekat stasiun Kota Baru. Misionaris, kan Malang itu kalau daerah Malang, Batu dan sebagainya itu ada sekolah Alkitab. Jadi itu kaderisasi misionaris di sana. Sedangkan Malang Selatan, daerah Donomulyo, Paga dan sebagainya, itu daerah pemurtatan. Pemurtatan ke anak jalanan itu juga gencar sekali. Tapi ketika ada misionaris dari Kristen Katolik maupun dari Kristen Protestan yang ingin mengajak saya masuk ke agama mereka, saya menolak. Karena alhamdulillah saat itu ketika saya dilahirkan dari keluarga Islam dan kemudian saya minimal madrasah sanawiyah. Kemudian saya membaca bukunya Kiai Haji Mudori tentang dialog ketuhanan Yesus Kristus. Di mana saat itu diskusi antara Kiai Haji Bauden Mudori dengan Antonius Viduri, seorang Katolik, itu sekitar 7 hari atau sampai 9 hari, itu akhirnya Antonius Viduri itu masuk Islam.
Jadi di buku tersebut itu sudah membantah doktrin iman Trinitas. Ketika orang Katolik maupun Protestan mengajak saya masuk Kristen, saya menolak. Tapi kemudian di tahun 98, saya ketemu saudara angkat saya, orang Cina, namanya Dadang Wijiono. Dia membawa sebuah ajaran unik yang saya juga baru dengar. Ajaran Kristen, tapi yang dipopulerkan bukan Trinitas. Kalau Katolik, Protestan itu kan kita kenal dengan Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, satu pribadi yang tunggal. Kalau ini justru ajarannya hampir mirip dengan Islam. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu tujuan. Yang kedua, kalau Katolik dan Protestan itu mengakui bahwa semua manusia, sejak Nabi Adam keluar dari surga, itu semua manusia menanggung dosa waris Adam. Yesus lahir ke dunia ini, disalib untuk menebus dosa. Tapi ajaran ini mengatakan bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Ada hisab. Sama nggak dengan Islam? Kemudian kalau Katolik Protestan, mereka sakramen pakai anggur, minuman yang memabukkan sebagai lambang darah Yesus. Kemudian roti tak berlagi sebagai lambang daging Yesus. Tapi di ajaran ini mengatakan bahwa minuman memabukkan haram. Sama nggak dengan Islam? Nah, kemudian mereka juga memperbolehkan poligami. Bahkan pendiri gerejanya konon katanya sampai 40 istrinya. Tapi kemudian karena desakan politik Amerika, akhirnya poligami dilarang di Amerika Serikat. Gerejanya adalah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon. Dan saat itu saya melalui proses bukan bagi-bagi mie instan atau apa, tapi melalui proses brainwashing. Saya pun selama 11 tahun menjadi misionaris, sasaran saya adalah mahasiswa, aktivis-aktivis Islam. Saya selalu memperkenalkan ke mereka, la ilaha illallah. Seperti kata Khalil Gibran, seorang penyair dari Lebanon, dia Kristen Maronit. Pasti di sini banyak kenal Khalil Gibran. Banyak yang menyangka Khalil Gibran orang Islam, padahal bukan. Dia orang Kristen Maronit. Khalil Gibran mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, tapi tetaplah Kristen. Saya sebenarnya saya menulis sebuah buku. Yang kelima, saya terinspirasi kemarin Lebaran Ramadan kemarin, Godondi ngejak saya fokus, ada beberapa yang saya titik poin. Saya menulis sebuah buku yang kelima, itu judulnya Al-Quran versus Alkitab. Manakah firman Allah yang sebenarnya? Karena sama-sama mengklaim kitab suci, tapi manakah yang benar dari Allah? Ternyata untuk membahas ini tidak cukup satu kali pertemuan Godondi gitu. Karena banyak kaitannya, sehingga saya berpikir saya izin berdiri ya. Jadi saya memutuskan untuk kami membagi berapa sesi. Karena ini misi kami adalah kaderisasi dari Kristolog, dan saya sudah berusaha mengundang masjid-masjid sekitar sini, berapa organisasi gitu, dan yang menyatakan hadir sebenarnya 50 orang lebih, tapi ya kita bersyukur masih ada yang hadir gitu. Tapi kan di sini ada dari channel Godondi, terima kasih ada dari Ngaji Cerdas, dari Wakaf TV, sehingga siar kita akan terus berlanjut. Jadi di sini saya mengambil sebuah judul, benarkah Allah dalam Alkitab, Bible, dan Al-Quran adalah Allah yang sama? Saya teringat ketika saat itu di Arimatea, saya kan dulu setelah masuk Islam saya gabung di Arimatea Malang. Di situ ada beda buku, dialog lintas agama, antara Fran Donald, Dr. Cahyadi Nugroho, mereka dari Kristen Unitarian, dan dari teman-teman Arimatea. Fran punya buku yang berjudul Allah dan dalam Alkitab dan Al-Quran sesembahan yang sama atau berbeda.
Jadi poin kami dari mereka yang satu adalah Trinitas, Katolik dan Protestan, sedangkan kami dari Unitarian yang mengakui keesaan Tuhan. Kami mengkajinya langsung kepada perbandingan Alkitab dan Al-Quran. Di sini saya mencoba untuk menguji, benar nggak Allah dalam Alkitab dan Al-Quran itu satu pribadi yang sama, satu zat yang sama, atau berbeda? Nah, di sini salah satu yang saya jadikan landasan adalah dari Ali Imran ayat 3 dan 4. Karena apa? Karena ini ada tujuannya, kita ini adalah kajian kristologi untuk kalangan muslim. Karena berapa kali ada teman saya ketika saya menyebar undangan dan ada yang WA, wah kajian-kajian seperti ini memecah kerukunan umat beragama. Kajian seperti ini penistaan agama dan sebagainya. Kami katakan tidak. Kami di sini berusaha untuk memberikan edukasi kepada teman-teman muslim supaya mereka semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul dan keesaan Allah. Karena bisa jadi teman-teman kita walaupun mereka lahir muslim, tapi mungkin keyakinannya terhadap Islam kurang kuat, akidahnya mungkin lemah sehingga saya bisa dimurtadkan salah satunya gitu. Di sisi lain mungkin ada yang ingin mengenal Islam. Teman-teman yang non-muslim ingin mengenal Islam, lah bagaimana kita bisa memberikan yang benar kepada mereka secara intelektual, tapi juga ada berdasarkan Al-Qur'annya. Karena mereka berasal dari agama yang lain, khususnya di sini Kristen, kita sajikan Alkitabnya. Jadi kita bukan untuk memecah belah umat, tapi bagaimana kita mengkaji Islam dengan cara yang benar. Bagaimana kita berdebat dengan baik. Tapi intinya dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Jadi di sini dalam surat Al-Imran ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa Taurat, Injil, Al-Quran itu semuanya berasal dari Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nanti kita pasti akan berpikir, akan ada pertanyaan, Alkitab yang mana nih? Apakah Alkitab yang turun saat ini, yang diakuin sebagai kitab suci agama Kristen, atau Alkitab atau Injil yang lain, atau Taurat yang lain? Itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nanti kita akan bahas tema khusus tentang itu. Saat ini saya lebih kepada fokus bahwa berdasarkan surat Ali Imran ayat 3 dan 4 jelas dinyatakan bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran berasal dari satu Allah. Ini, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Permasalahannya adalah ini. Bila satu Allah, tapi kenapa doktrin keimanan dan ajarannya berbeda? Kalau Yahudi dan Islam itu jelas tauhid, monoteisme, bahwa Tuhan itu esa. Tapi kenapa di Kristen itu kok berbeda? Saya dulu ketika saya mendalami Islamologi, kemudian studi Alkitab Al-Quran, menggunakan sola scriptura dan hermeneutika, saya berpikir gini. Jika Allah itu satu, jika Tuhan itu satu, tapi kenapa dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran itu isinya berbeda-beda? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang Tuhan itu yang berbicara berbeda. Tuhan itu bicara A kepada orang Yahudi, bicara B kepada orang Kristen, dan bicara C kepada orang Islam. Jadi asalnya memang Tuhannya yang ngaco. Karena apa? Karena saya filsafat agama humaniora. Jadi kami terbiasa olah pikir seperti itu loh. Jadi Tuhannya yang maha pembohong kepada umatnya. Itu kemungkinan pertama.
Kemungkinan kedua adalah dari Tuhan itu dari Tuhan itu la ilaha illallah, bahwa Tuhan itu satu. Tapi ternyata umatnya lah yang merubah-rubah. Umat itu mencampur adukan antara ayat-ayat Tuhan dengan ayat-ayat manusia. Inilah yang akan kita buktikan melalui literatur. Godondi sudah menulis buku Bible. Buku ini adalah kontradiksi antara 4 kitab dalam Bible. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ada lagi yang belum terbit, buku kontradiksi antara mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi dengan kita membaca bukunya Godondi saja, itu kita bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana dalam Alkitab, kitab suci yang sama di Bible ini banyak pertentangan. Saya sudah menulis 5 buku. Yang pertama, Mencari Jejak Iman Ibrahim Al-Hanif. Yang kedua, Benarkah Al-Quran Firman Allah. Yang ketiga, itu tentang menggugat ketuhanan Yesus Kristus. Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kebenaran, Sang Penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dan sekarang yang dalam penulisan buku yang kelima, Al-Quran dan Alkitab, manakah firman Allah yang sebenarnya? Semua ini saya ambil pelajarin, saya teliti mulai ketika saya masih menjadi misionaris. Nah, di sini saya percepat, nanti slide, kalau misalnya membutuhkan slide-nya akan kita kirim. Tinggal hubungin ke nomor saya 0877 6512 2383. Jadi kalau kita melihat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran, itu pada dasarnya kalau kita bicara tentang ketuhanan, itu sama. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Islam mengakui bahwa Tuhan itu esa. Bahkan ayatnya hampir sama. Kita lihat. Di Perjanjian Lama disebutkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Yesaya pasal 45 ayat 5. Alkitab, Al-Qurannya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas 1-4. Sama enggak intinya? Berapa Tuhan yang disebutkan di sini? 1. Kemudian, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan pasal 4 ayat 35. Selanjutnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita itu tidak boleh mempersekutukan Allah Bapa. Ini kata Alkitab. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau apa yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5. Al-Qur'annya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Sama enggak? Berapa Tuhan kita? 1. Kemudian Alkitab Perjanjian Lama. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya pasal 44 ayat 6. Kemudian sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan yang tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Kita kembali lagi ke Al-Quran. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid
ayat 3. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Tuhan yang Maha Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Surat Asy-Syaffat ayat 4 dan 5. Jadi kalau dikaji pada dasarnya antara Alkitab Bible ini, baik Perjanjian Lama maupun Baru dan Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang setara dan serupa. Sampai Anisoros itu teman debatnya Ahmad Dedat. Dia menulis buku Kebenaran yang diungkapkan. Anisoros mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak menerima wahyu dari Allah. Tapi Nabi Muhammad itu belajar kepada orang-orang Kristen pada zamannya, belajar tentang Alkitab bahasa Arab. Dan kemudian dikutip ke dalam Al-Quran. Kan ada Buhairo, ada Waraqah bin Naufal, dan yang lainnya. Itu dianggap bahwa Nabi Muhammad belajar ke mereka, kemudian mengutip ayat-ayat Alkitab dijadikan Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat yang sama. Ini sudah saya bantah dalam buku saya yang kedua. Benarkah Al-Quran bukan firman Allah? Permasalahannya di sini. Kontradoksi doktrin keimanan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi menurut Simon, seorang suci Yahudi, dia mengatakan ketika Yesus mau disunat, dibaptis, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus ini adalah simbol perbantahan. Akan banyak orang yang akan ditinggikan derajatnya, diselamatkan oleh Yesus, tapi juga akan banyak orang yang disesatkan oleh Yesus. Pada kenyataannya dalam Alkitab itu catatan tentang kehidupan Yesus nggak lengkap. Kalau Nabi Muhammad dalam Sirah Nabawi jelas sekali. Bagaimana beliau masa kecil, bagaimana masa remaja sampai dewasa, berapa istrinya sampai beliau meninggal. Ada catatan sejarahnya di Sirah Nabawiyah. Tapi soal Yesus ada fase-fase hidupnya yang hilang, yang tidak tertulis. Itulah yang menjadikan simbol perbantahan. Jadi dalam Alkitab yang tadi sudah saya sebutkan, dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Al-Quran sudah sepakat Tuhan itu esa. Tapi dalam Perjanjian Baru terdapat kontradiksi, perselisihan tentang keesaan Tuhan. Padahal Yesus mengakui bahwa dia menggenapin Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jadi jelas Yesus itu dia tidak meniadakan hukum Taurat. Harusnya ketika dalam Taurat mengatakan Tuhan itu esa, Yesus pun mengajarkan yang sama. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lukas pasal 16 ayat 17. Nah, ini dasar-dasar kenapa Yesus dituhankan. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini dianggap menyatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Kemudian Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes pasal 20 ayat 28. Ada salah satu buku yang menarik dari Frank Donald. Dia, Yesus Kristus, dia bukan Tuhan tapi malaikat. Jadi kami yang memahami yang dulu, saya kan termasuk Kristen Unitarian yang mengakui bahwa Allah itu satu. Tapi kami di Unitarian, masing-masing gereja itu berpikir, Yesus sebagai apa? Apakah dia sebagai Rasul, sebagai Juru Selamat, atau sebagai apa? Bingung menjawabnya. Kalau orang-orang Katolik dan Protestan, seperti kata ini, salah satu teman saya juga mualaf, dia mengatakan bahwa kalau orang menjelaskan tentang Trinitas itu jelimetnya setengah mati. Nah kalau kami dari kubu Unitarian,
menjelaskan tentang Yesus ini yang bingung setengah mati. Gitu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose pasal 2 ayat 9. Menegaskan seluruh keilahian berdiam dalam Yesus secara fisik. Yaitu tadi 100% Allah, 100% Yesus. Jadi nanti mungkin Ko Dondi bisa menjelaskan tentang Trinitas. Karena saya bukan orang Trinitas. Saya tidak memahami secara detail tentang Trinitas tadi. Kenapa? Karena saya beriman bahwa Tuhan itu esa. Walaupun nanti kenapa yang tadinya saya masuk Kristen Mormon, akhirnya saya masuk Islam, nanti saya jelaskan. Inilah dasarnya kenapa kita yakin Tuhan itu esa. Ini kisah ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi di sini jelas Yesus di dalam kolam air, ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus dan suara dari surga. Jadi intinya, kenapa saya yakin saat itu bahwa Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus bukan pribadi yang tunggal dari kisah ini. Dan di sini adalah persamaan antara Alkitab dan Al-Quran yang intinya bahwa dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus mengakui dirinya Rasul. Nanti bisa diminta slide-nya kepada saya. Mungkin demikian dari saya. Jika memang ada kebenaran itu semuanya dari Allah. Jika ada kesalahan itu karena kekhilafan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita undang dan kita persilahkan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Koh Dondi untuk memaparkan materinya. Kepada beliau falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Beda ya suaranya ya. Ngebas banget suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa berada di sini dengan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, kalau saya duduknya lebih tinggi Pak, mohon maaf Pak ya. Oh ada yang lebih tinggi dari saya ternyata di belakang. Alhamdulillah. Senang sekali, saya tadi sudah menyimak pemaparan dari saudara saya Anton Kristiono ya. Biasa Pak, kalau namanya pendebat itu pasti ada aja yang didebat Pak nanti Pak ya. Dari pemaparan sesama pendebat nanti kita sama-sama pendebat bisa mendebat lagi Pak. Itu namanya pendebat memang sudah apa ya, wataknya begitu kali ya. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun di antara apologet Islam ada perbedaan, tidak apa-apa. Yang penting kita arahnya satu, kita mengajak orang untuk bertauhid. Ya, betul ya. Saya ingin mengkritik boleh ya. Nah, ini saya punya pendapat sendiri tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Anton tadi. Kalau awal-awal Mas Anton menulis Alkitab sebagai kitab sucinya orang Kristen, mereka mau sebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab itu hak mereka Pak. Tapi kita sebagai orang Islam jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa Pak? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul? Nah, satu. Yang kedua, tadi Mas Anton juga masih menyebut-nyebut ada istilah tulisannya kan ALLAH. Di kitab mereka menulis Allah gitu tulisannya Pak. Ya, saya bacanya Allah Pak, karena di kitab mereka nggak ada tasdidnya Pak. Ya, saya bacanya Allah. Nah, kita harus belajar basicnya dulu Pak. Basicnya itu apa bedanya kata Tuhan dan kata Allah.
Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, kita punya KBBI, ya kan? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI Pak, kata Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini, yang dikonotasikan sebagai yang Maha Esa, Maha Perkasa. Itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu adalah sesembahan. Tapi kata Allah itu di dalam KBBI itu artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, berarti sesembahan itu punya nama. Namanya siapa? Allah. Itu menurut KBBI, ya Pak ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen menulis kata Allah tapi bukan sebagai nama, berarti tidak sesuai dengan KBBI. Nah, itu kritik pertama saya kepada mereka. Saya dan teman-teman dari Jawa Timur banyak kan, kami sekarang sedang tetap berusaha nih, sebenarnya sudah tahun lalu, tapi karena kita melihat suasana politik di Indonesia, jadi kami masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan upaya kita untuk menuntut supaya Bible-nya orang Kristen itu tidak ada kata Allah. Atau kalau mereka mau pakai kata Allah, gunakan secara tepat. Secara tepatnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia apa dong? KBBI, ya kan? Yang kedua, juga mengikuti kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab, orang Arab aja, mau Islam mau Kristen, mengakui bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhan. Ya, mau Kristen mau Islam di Arab, mereka juga menyebut Allah sebagai nama Tuhan. Buktinya apa? Oh, di sini kita di Indonesia, kalau yang dari pesantren pasti tahu yang namanya Kamus Al-Munjid ya. Betul ya? Di dalam Kamus Al-Munjid itu yang menyusun orang Kristen loh Pak. Pendeta Louis Makluf namanya, ya. Di dalam kamus tersebut didefinisikan kata Allah sebagai apa? Ismu. Ismu apa? Nama. Ismu al-zat, al-wujud, al-wajib. Berarti nama daripada sebuah esensi pribadi yang apa? Yang ada dan selalu ada. Betul Ustaz ya? Itu orang Kristen Arab. Sekarang orang Yahudi Arab gimana? Sama aja. Orang Yahudi Arab mentransliterasikan ya kata yang disebut dengan Adonai atau Hashem. Kata Adonai atau Hashem itu untuk mewakili 4 huruf suci di dalam tradisi bahasa Yahudi, untuk mewakili Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu di dalam kitab mereka tertulis huruf Ibraninya Yod He Vav He. Itu adalah satu dari 7 nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, ya Pak ya. Mereka mengenal apa? Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai. Kemudian Yod He Vav He, baru Zevaot, 7 nama. Nah, dari 7 nama itu yang nomor 6 yang 4 huruf itu yang paling suci. Mereka dilarang menyebutkan secara sembarangan. Makanya mereka harus mengganti dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Ya. Nah, kata yang paling suci itu oleh ulamanya Yahudi, Pak, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Berarti orang Yahudi Arab taunya nama Tuhan itu Allah dalam bahasa Arab. Orang Kristen Arab taunya Allah juga nama Tuhan. KBBI juga nama Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan atas rahmat Allah juga ya. Bukan atas rahmat Tuhan ya. Pancasila kita, sila pertama apa? Ketuhanan, bukan kealahan kan. Nah, itu bukti juga bahwa Allah itu adalah nama, Tuhan sebutan. Jadi kalau Tuhan itu generic name, nama atau sebutan, title, Allah adalah apa? Proper name atau nama pribadi daripada Tuhan itu. Jadi kalau saya melihat kata Allah di dalam Bible, tadi kan Mas Anton sebutin ada ayat di Keluaran 20 ya. Jangan ada Allah lain. Nah, berarti Allah di situ kan bukan nama, tapi sebutan. Itu yang tidak cocok dengan Quran dan Islam. Dan banyak yang lain tadi saya sudah sebutin. Nah, ini kritik ya. Mudah-mudahan nanti Mas Anton juga bisa bergabung dengan kita, teman-teman di Jawa Timur,
yang sedang mengupayakan untuk menggugat penghapusan kata Allah di dalam Bible. Ya. Terus tadi Mas Anton banyak memberikan perbandingan antara ayat-ayat di dalam Bible yang setara dengan Quran. Luar biasa. Mungkin saya nanti bisa tambahkan sedikit-sedikit aja. Ya, mengenai tadi yang Ulangan 6 ayat 4. Itu bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad. Familiar, Pak? Kita bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ahad, ehad, sama. Bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Aramaik itu bahasa yang serumpun. Sama seperti kita dan Malaysia lah. Orang Malaysia ngomong kita paham ya. Paling dikit-dikit aja bingung apa tuh, pusing-pusing gitu. Kita di sini pusing-pusing nyari bodrek, di sana pusing-pusing jalan-jalan. Tapi mirip-mirip. Kalimatnya itu mirip-mirip. Orang Yahudi kalau dengerin orang Arab ngomong, mereka paham, Pak. 50% sama kata-katanya. Mereka paham, cuman kalau mau ngomong mungkin agak susah gitu ya. Nah, apa namanya? Qul huwallahu ahad itu sama dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya tambahin di Bilangan 23 ayat 19 itu ada kalimat begini. Kalau tulisannya Allah ya, tulisannya, tapi saya bacanya Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Nah, ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak Pak? Dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Sama, ya kan? Nanti ada lagi di Ayub 9:32 Tuhan bukan manusia. Hosea 11 ayat 9 Tuhan bukan manusia. Nanti di Ayub 37:16 Tuhan Maha Tahu. Di Keluaran 33:20 tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Tadi Mas Anton cerita ya tentang cerita Nabi Musa di sana. Terus ada lagi nanti di Maliaki 3 ayat 6 Tuhan tidak berubah. Semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu sudah jelas buat orang Yahudi bahwa Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Bukan manusia, bukan anak manusia. Bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi Yesus di dalam Kristen gitu, ya kan? Ya, itu yang sering saya pertanyakan kepada orang-orang yang datang ke saya yang sedang nanyain Babel mereka sendiri malah gitu. Ya, jadi ilmu Kristologi ini memang buat saya dan teman-teman yang bergerak di bidang Kristologi ini merupakan sebuah alat dakwah yang sangat-sangat efektif. Efektif dalam arti memperlihatkan apa yang ada di dalam kitab mereka, membuktikan kebenaran apa dalam kitab mereka, tapi juga membuktikan ada kesalahan apa dalam kitab mereka. Ya, saya kalau melayani tamu-tamu yang datang dari kalangan Kristen, saya nggak akan langsung buka Quran, Pak. Kalau saya buka Quran, mereka belum percaya, gimana mau ini kan? Yang saya bukain kitab-kitab mereka dulu, Pak. Nah, ketika ada yang sama dengan Quran, saya sebutin, nih ayat ini sama dengan Quran nih, ada nih. Yang ini sama nih, yang ini sama nih, yang ini kenapa beda? Gitu. Bedanya dari mana? Nah, itu yang saya jelaskan. Dari mana perbedaan itu? Gitu. Seperti tadi Mas Anton bilang. Kok bisa tiba-tiba Yesus jadi Tuhan gitu, ya kan? Di Quran jelas Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Allah SWT mengaku sebagai hamba Allah. Kok bisa-bisanya di Kristen diakui sebagai Tuhan? Berarti kan seolah-olah kayak Nabi kita itu difitnah. Setuju Pak? Nah, makanya saya pakai kaosnya Yesus. Tapi apa? Nah, ada bahasa Arabnya apa Pak? Alaihissalam. Tetap ada alaihissalamnya. Kita nggak boleh ketinggalan nih. Ya, di dalam Islam ketika kita menyebutkan nama Nabi kita harus selalu tambahin dengan alaihissalam. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW kita tambahin dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam malah menghormati Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi. Ya. Kenapa saya promosiin Yesus? Biar yang menuhankan Yesus pada ingat, pada mikir gitu aja.
Bukan saya nggak cinta Nabi Muhammad SAW ya, bukan. Tapi ini adalah bagian dari dakwah kita. Gitu. Nah, mengenai buku Mas Anton luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita, bisa menjadi giroh buat kita ya, untuk selalu belajar di dalam kita mendakwahkan tauhid kepada saudara-saudara kita yang lain. Buku saya jauh kalah sama bukunya Mas Anton. Saya baru 1, udah 5 ya. Waduh. Berarti saya harus ngebut nih berarti. Baru 1. Kenapa saya bikinnya baru 1 dan segini tebelnya? Karena ternyata saya memang banyak mengutip ayat kitab mereka, Pak. Ya, saya tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Mereka menganggap itu kitab suci, hak mereka. Tapi kita, umat Islam, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ini pesan dari guru-guru kita di MUI ya. Saya diwanti-wanti, jangan menafsirkan kitab suci orang. Kalau kita menafsirkan kitab suci orang, nanti mereka bisa menafsirkan Quran tanpa pengetahuan. Oh, alhamdulillah, saya setuju banget. Jadi, karena saya nggak boleh menafsirkan kitab suci orang, jadi saya kutip. Nah, di kitabnya mereka, saya harus tunjukin. Di kitabnya mereka, di depan nih, ada aturan, dilarang mengutip ayat-ayat di dalam kitab ini kalau untuk komersil lebih dari 500 ayat. Kalau untuk non komersil tidak boleh lebih dari 1000 ayat. Nah, sedangkan saya punya 275 kontradiksi. Kalau satu kontradiksi 4 ayat udah berapa, Pak? 1000 lebih ya. Jadi makanya saya pecah-pecah. Ini saya bikin jadi volume 1. Nanti yang berikutnya volume 2, volume 3. Kalau saya jadiin 1, saya dituntut nanti. Nggak boleh mengutip di sini. Ada batasannya gitu ya. Ada kuotanya ternyata ngutip ayat gitu. Gak apa-apa, kita ikutin ya. Karena ini baru 85 kontradiksi aja udah 200 halaman lebih gitu. Nah, kenapa? Alasannya apa saya membuat buku ini? Ternyata kalau di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci ada yang namanya kontradiksi, boleh nggak disebut sebagai suci? Itu basic saya membuat buku ini ya. Ini baru kontradiksi, ini baru 1 kontradiksi. Apakah di dalam sebuah kitab kalau ada ayat yang tidak suci atau tidak otentik atau tidak sahih gitu lah. Kalau saya ngomong sahih, Bapak pasti langsung paham. Kalau ada ayat yang tidak sahih, apalagi nggak mutawatir gitu Pak, bisa nggak disebut kitab suci? Nggak bisa. Berarti kalau begitu di mata kita orang Islam, kitab ini tidak lebih dari sebuah hadis yang apa? Sahih. Apa? Maudhu. Oh, bukan mungkar. Ya itu ya, maksud saya begitu. Karena kita punya standar yang tinggi, yang sangat-sangat tinggi ya. Kalau Quran kita nggak usah nanya, itu murni firman Allah. Tapi kalau hadis kan kita punya standar tinggi. Ya, seorang Imam Bukhari aja untuk menentukan satu hadis itu sahih atau enggak, dia harus naik unta beratus-ratus kilometer hanya untuk satu hadis. Nah, ini bagaimana? Ketika kita bisa membuktikan bahwa di dalam sini nggak usah banyak-banyak lah, 1 aja, 1 ayat tidak otentik atau tidak asli gitu, bisa nggak disebut kitab suci? Gitu Pak ya. Nah, jadi kalau saya sebenarnya tidak terlalu ngoyo gitu Pak untuk membantah tentang ketuhanan Yesus ya. Saya tidak terlalu ngoyo. Karena apa Pak? Kalau saya ngoyo atau ngotot berdebat dengan pendeta sampai urat keluar gitu, pada ujung-ujungnya apa Pak? Kalau kita memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin kan? Mereka mau menyembah pohon pisang, emang kita boleh ngelarang? Kan nggak boleh ngelarang Pak ya. Mereka mau menyembah apa saja dan siapa saja kan itu hak mereka. Kita umat Islam sudah tahu lakum dinukum waliyadin. Nah, berarti ujung-ujungnya kalau mereka mau menyembah siapapun selain Allah, itu agama mereka. Kita nggak boleh larang. Itu saya berpedoman pada itu ya. Tapi bukan berarti nggak penting. Penting. Ketika kita bicara tentang teologi atau ketuhanan Yesus itu penting, karena itu juga yang sering dipakai oleh mereka untuk memurtadkan orang-orang seperti dia gitu. Salah ya? Mohon maaf ya.
Bukan dia aja Pak, ya banyak orang-orang yang di sana yang mungkin tempatnya terpencil, ekonomi pas-pasan. Nah, kalau saya nggak pernah Pak, dulu waktu Kristen saya nggak pernah memurtadkan orang, nggak pernah, cuman membiayai aja. Ikut membiayai maksudnya. Tiap minggu dikasih amplop kosong suruh ngisi, mau ngapain? Bangun gereja Pak, bangun gereja. Ada yang tahu Sentul International Convention Center yang di pinggir jalan tol, tahu? Besar nggak Bu? Besar. Punya siapa tuh Bu? GBI tuh, Ibu tahu? Oh Ibu tahu sih? Oh pernah ke situ Bu? Atau pernah kerja di situ? Oh bukan. Itu memang betul punya GBI, karena dulu saya tiap minggu suruh ngisi amplop bangun gedung itu. 2 tahun sebelum gedung itu dibangun, Pak, gereja itu sudah mengirimkan agen-agennya ke 3 desa di belakang wilayah situ. Ada apa ya, desa apa kalau nggak salah, Babakan Madang ya, betul nggak? Betul ya, desa Sentul ya. Nah, ada lagi apa, Hambalang, ada lagi apalah saya nggak tahu, lupa nama desanya. Agen-agen gereja itu sudah mendekati warga-warga desa itu, dalam tanda kutip sudah merawat gitulah. Nah berarti saya termasuk membiayai juga tuh Pak mereka tuh. Dikasih pendidikan gratis, dikasih air bersih gratis, apalagi dikasih pekerjaan, ada yang pinjam duit kasih, pokoknya semua dikasih. Namanya juga agama kasih ya, dikasih. Ketika gerejanya udah jadi, ketika mereka diundang untuk ikut datang, gimana cara nolaknya? Susah kan Pak? Susah Pak, anaknya udah disekolahin gratis Pak, ya dikasih pinjaman, nggak pinjam malah dikasih, malah pekerjaan dikasih malah. Terus giliran, ayo ikut kita kebaktian, gimana nolaknya? Susah. Ya, yang saya dengar, ketika gedung itu jadi, kurang lebih 1.000 orang dari 3 desa itu masuk Kristen. Yang saya dengar ya, saya nggak verifikasi sendiri. Yang saya dengar kurang lebih 1.000 orang. Itu kan termasuk di kota berarti kan? Sentul masih kota loh. Belum lagi yang di daerah-daerah terpencil yang kekurangan air bersih. Kalau saya bawa teman-teman nih Pak, misalnya nih Bapak Bupati misalnya, saya datang ke Bapak nih, Pak, saya mau bangun di tempat Bapak nih di desa ini fasilitas air bersih Pak. Untuk bikin 1 titik sumur aja bisa 200 juta nih. Air bersih buat warga Bapak. Saya mau bikinin sekolah Pak gratis Pak buat penduduk. Saya mau bikinin puskesmas Pak gratis buat penduduk Pak. Boleh nggak Pak kira-kira? Seneng nggak Pak? Seneng. Siapa yang nggak seneng Bupati ya Pak dikasih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, tapi saya juga bangun gereja Pak ya. Gimana nolaknya? Silahkan katanya. Silahkan langsung gitu ya. Nah itu modus Pak, itu modusnya begitu. Dulu saya waktu di gereja GGA, ada gereja aliran ya mungkin aliran baru lah, namanya Gereja Generasi Apostolik. Wah tiap minggu, canggih, nggak usah pakai amplop, pakai mesin EDC juga bisa, tinggal colok. Petugas yang buat narik donasi atau kolektor itu udah pakai mesin EDC. Jangan sedih, nggak pakai kantong lagi. Kita cuma keluarin kartu ATM, colok, tulis angkanya, masuk ke rekening mereka. Sampai begitu Pak. Setiap minggu begitu, dan setiap minggu pula kita terima laporan nih pakai layar besar begini. Nanti ada ketua tim panitia yang laporin, kita sudah bangun sumur di sini, progres sudah sekian persen, sekolah sudah dibangun sekian persen, puskesmas sudah dibangun sekian persen. Ada foto-fotonya. Cair kan? Cair. Nah gitu kira-kira gitu ya Pak ya. Itu adalah misi-misi dari mereka. Belum lagi nanti ada misi-misi yang dari kalangan misionaris yang nggak bawa nama gereja, tapi yang dibiayain dari luar. Ya, kalau Bapak nggak percaya silahkan buka website joshuaproject.net kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Joshua Project. Klik negara Indonesia. Nanti klik region mana yang lagi dikerjain. Projectnya gimana? Ya, nanti kelihatan daerah mana yang menjadi kantong-kantong Kristen. Ada perbedaan warnanya. Warna ini sedang dikerjakan,
warna ini progres, warna ini sudah menjadi mayoritas misalnya gitu. Oh itu ada di situ. Jangan sedih Pak. Makanya kita nih yang ngaku mau dakwah nih sudah berbuat apa kita gitu buat melindungi saudara-saudara kita yang Islam. Ya kalau saudara kita yang belum beragama monggo. Kita Dewan Dakwah ya juga melakukan hal yang sama dengan misionaris. Kita juga ke daerah-daerah pedalaman mencari orang yang belum beragama, kita ajak ke Islam, itu enggak menyalahi aturan Pak. Tapi kalau mereka yang sudah beragama juga dideketin, yang belum beragama apalagi ya. Kembali lagi ke ini apa namanya kristologi ini. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Anton sangat baik. Cuman saya ingin menyoroti. Tadi kan Mas Anton membeberkan ada kalimat-kalimat kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya kan? Quran membenarkan, betul? Ketika Quran membenarkan, Qurannya itu bersifat musodik, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel. Tetapi Quran juga sebagai Al-Furqan, ya kan? Juga sebagai Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi, batu ujian, gitu Pak. Dari apa? Dari kesalahpahaman umat-umat sebelumnya yang sudah diberikan kitab-kitab tersebut. Yang terakhir, Quran juga sebagai Al-Mubayyin. Mubayyin artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kesalahan mereka. Contoh misalnya, ya kita mengetahui, kita membaca di Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Itu menjelaskan dan menegaskan bahwa yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, contoh lagi, misalnya di Bible yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel siapa Pak? Ada yang tahu? Hah? Samiri kan di Quran. Di sini siapa? Enggak tahu. Main Samiri aja. Situ mau nyamain nama ini ya. Oh ikut Quran aja. Kan saya nanya di sini orang saya pegangnya ini bukan pegang Quran. Siapa yang bikin patung sapi berhala untuk disembah Bani Israel di sini Pak? Nabi Harun, abangnya Nabi Musa di sini. Nauzubillah mujalik ya. Apa fungsinya Nabi Pak? Nabi kan untuk memperingatkan umatnya. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa kan. Kok bisa-bisanya bikin patung sapi untuk disembah? Itu juga yang salah satunya dikoreksi oleh Quran. Yang bikin patung sapi bukan Nabi Harun tapi Samiri. Siapa Samiri? Nah itu yang harus kita pelajari di luar Quran. Saya pernah membaca analisis dari beberapa ahli. Samiri itu dikatakan adalah orang Mesir. Orang Mesir yang ikut keluar dari Mesir bersama bangsa Israel. Mungkin saja dia sudah menikah dengan orang Israel. Dia ngikut keluar dari Mesir. Dia sudah biasa menyembah patung di Mesir. Lah kalau di Mesir kan memang hari-hari nyembah patung gitu Pak. Ketika dia ngikut bangsa Israel, sedang menunggu Nabi Musa di Bukit Tursina untuk menerima wahyu, kelamaan 40 hari nggak nyembah-nyembah patung, dia bikin patung untuk disembah. Itu yang dikoreksi sama Quran Pak. Dan masih banyak yang lain cerita-cerita di dalam kitab ini yang dikoreksi oleh Quran. Ya, nah saya ingin menyoroti yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya kan? Quran sering-sering menyebut kan. Mereka juga menyebut di dalam kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau kita kenal Zabur dan juga ada istilah Injil, ya kan? Pertanyaan saya, apakah kita pernah membaca di dalam Quran atau di dalam hadis misalnya Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat dan menulis kitab Taurat? Ada yang pernah baca? Ustadz pernah baca kan? Nggak pernah. Ada yang pernah baca pengikutnya Nabi Musa menulis kitab Taurat? Belum ya Pak ya? Ada yang pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Enggak ada. Hawariyun? Pernah membaca Hawariyun menulis kitab Injil? Di hadis lah pokoknya. Enggak ada juga kan? Nah terus bagaimana ini mau disebut Injil, yang ini mau disebut Taurat, yang disebut oleh Quran gitu maksud saya Pak. Nah
Jadi kita harus pelajarin juga nih. Ini kitabnya orang Kristen. Ada kitabnya orang Yahudi. Nah ini. Kitabnya orang Yahudi, di dalamnya juga ada sebutan Taurat atau Torah. Apa itu Torah? Torah itu 5 kitab Musa, Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak usah dihafalin, Pak. Gak penting, Pak. Yang disebut dengan Taurat itu 5 kitab Musa menurut kitab ini, ya. Di dalam kitab ini ada kitab yang namanya Mazmur, kita kenal dengan Zabur. Kitab ini baru disusun abad 5 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad berapa, Ustaz? Abad berapa? Ini abad 5 disusunnya. Nabi Musa abad berapa? 15, 14. Bedanya 1000 tahun sama ini. Berarti ini apakah tulisan Nabi Musa? Bukan. Apakah ini tulisannya orang yang kenal dengan Nabi Musa? Pasti bukan, ya kan? Ini disusun oleh bangsa Israel ketika mereka sedang berada di pembuangan di Babilonia, Pak. Ya, kira-kira kan Israel ketika dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian diteruskan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mangkat atau wafat, kerajaan Israel pecah menjadi 2 di abad 10 tuh, Pak. Abad 10 sebelum Masehi. Abad ke-8 Israel Utara dicaplok Assyria. Abad ke-6 Assyria dan Israel Selatan dicaplok oleh Babilonia. Ketika dicaplok oleh Babilonia, bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ketika di Babilonianya, ini mereka punya mazhab-mazhab, Pak. Wih, pakai mazhab nih. Sekolah-sekolah pemikiran, ya, kita sebut dengan mazhab. Mereka punya 4 mazhab, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 ini yang membentuk Taurat di sini. Makanya banyak kontradiksi, karena berasal dari 4 mazhab gitu. Belum lagi nanti ada kitab-kitab Ketuvim, Neviim, yang juga disusun oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Akhirnya disusun oleh yang kita kenal dengan sosok siapa? Kalau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam, ya, mereka kenal dengan sebutan Ezra. Nah, disusun oleh Ezra kira-kira di abad 5 sebelum Masehi. Berarti udah jelas ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Nabi Daud. Ya. Kalau bukan tulisan Nabi Musa dan bukan tulisan Nabi Daud, berarti ini Taurat dan Zabur yang disebut Quran bukan? Hah? Bukanlah gitu. Di Quran surat Al-A'raf, Pak, ayat 157. Mereka mengikuti Nabi yang ummi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya tidak pandai baca tulis. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tulisannya gitu. Namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau ini disebut Taurat, ini disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Ada nggak, Pak? Menurut Bapak ada nggak? Belum baca. Saya udah baca, Pak. Ini udah baca kan? Ada nggak? Namanya di mana? Kidung Agung, Mahamadim. Mahamadim artinya apa? Oke. Oke. Sekarang saya bukain ya, Kidung Agung ya. Nih, sesama pendebat aja berdebat, Pak. Nih, Kidung Agung 5:16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Tulisannya ayatnya begitu ya. Yang disebut Mahamadim kata yang mana? Ya, yang bahasa Indonesia yang mana? Oke, sekarang saya ganti ya. Kata-katanya manis semata-mata, Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Gimana jadi artinya? Iya. Terjemahin. Coba terjemahin, ganti kata Muhammadimnya dengan Muhammad. Coba. Cocok gak terjemahannya? Berubah makna. Ada berapa kali kata Muhammadim di seluruh perjanjian lama dipakai? Ada 12. Nah,
Kalau 12 ayat itu terjemahannya Mahamadim, saya ganti dengan Muhammad, cocok nggak terjemahannya? Saya sudah belajar Pak, saya sudah mempelajari. Dari ke-12 ayat itu yang menggunakan kata Mahamadim, kalau kita ganti terjemahan itu dengan Muhammad, satu kalimat artinya jadi nggak cocok Pak. Jadi nggak nyambung gitu, ngaco gitu terjemahannya. Jadi iya, kalau saya terjemahkan dengan Muhammad, contoh begini Pak. Di sini yang diterjemahkan dari kata Muhammadim itu begini. Segala sesuatu padanya menarik. Ya, ini terjemahannya. Kalau saya ganti segala sesuatu padanya menarik dengan kata Muhammad, kalimatnya jadi begini. Kata-katanya manis semata-mata, Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Jadi cocok nggak? Nggak cocok gitu. Ada 11 ayat lain yang menggunakan kata yang sama Mahamadim, ketika diterjemahkan menjadi kata Muhammad, terjemahannya juga jadi nggak nyambung gitu. Ya Pak ya. Kata Mahamadim itu hanya kata yang artinya yang terpuji atau lovely gitu aja. Tapi bukan berarti nama itu sedang menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW. Tidak sedang membicarakan sosok manusia gitu Pak. Ini sedang membicarakan sosok yang lain gitu. Kan tadi di awal saya udah bilang jangan menafsirkan kitab suci orang. Betul? Kalau saya sebut, saya klaim ini untuk Nabi Muhammad gitu. Terus apa bedanya saya sama Kristen? Bedanya apa? Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, dibaca dengan kacamata Kristen, dipakai sebagai bagian kitab mereka. Kalau itu bukan menafsirkan lagi, itu sudah memperkosa perspektif Pak. Nah kalau kita klaim di dalam sini ada nih untuk Muhammad gitu, apa bedanya kita sama Kristen? Bedanya cuma kita nggak nyolong kitab orang lain aja, itu maksudnya. Bapak mau Quran Bapak ditafsirkan oleh orang di luar Islam tanpa pengetahuan? Nggak mau. Nah, jadi maksud saya kita fair-fairan aja, kita masing-masing aja. Ketika saya bilang ini bukan Taurat yang dimaksud Quran, orang Yahudi malah kasih salam sama saya Pak. Itu yang benar. Jadi masing-masing jangan saling klaim gitu katanya. Sekarang pertanyaan saya Pak. Nah pertanyaan saya. Kalau di sini di Tauratnya orang Yahudi dan di sini di kitabnya orang Kristen tidak ada nama Muhammad yang disebutkan oleh Quran surat Al-A'raf 157, apakah terus Quran surat Al-A'raf 157 itu salah? Hah? Berani bilang salah? Enggak kan? Enggak salah. Nah, tapi yang penting buat kita adalah artinya kitab itu apa sih Pak? Dalam bahasa Arab gitu. Itu yang penting Pak. Kitab memang artinya bisa wahyu yang dibukukan menjadi mushaf, itu salah satu arti kitab. Tapi kitab dalam konteks di dalam Quran ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada suatu kaum tertentu, itu artinya dalam bahasa Arab juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu. Itu maksudnya. Jadi saya punya definisi tentang kitab Taurat, Zabur, Injil itu begini Pak. Kitab Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu. Bentuknya gimana wahyu Pak? Wahyu gimana bentuknya? Bukan pemain bola ya, bukannya. Wahyu. Wahyu itu artinya apa? Pesan, pengetahuan dari Allah SWT yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Bisa melalui malaikat Jibril, bisa langsung masuk lewat mimpi dan sebagainya. Namanya wahyu. Ketika sudah masuk ke dalam kolbunya Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya, itulah wahyu yang sudah disampaikan kepada umatnya melalui nabinya. Ketika nabinya sudah wafat atau diangkat, wahyunya kemana Pak? Yang ngikut sama nabinya gitu loh. Berarti pertanyaan saya, kalau Nabi Isa alaihissalam di Quran surat Maryam ayat 30 yang menyatakan bahwa qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, aku diberikan kitab. Itu Nabi Isa kan ngomong masih bayi Pak ya?
Masih di pangkuan ibunya kan? Kalau dibilang aku diberikan kitab, apakah kitab yang buku jatuh dari langit begini? Enggak kan Pak? Itu yang dimaksud dengan wahyu. Wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi walaupun masih kecil. Walaupun masih bayi gitu. Bukan berarti buku jatuh dari langit begini Pak. Benjol. Zaman Nabi Musa apa udah ada buku? Zaman Nabi Isa apa udah ada buku? Zaman Nabi Daud apa udah ada buku? Belum gitu. Jadi wahyu yaitu adalah pesan pengetahuan yang berisi hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Hanya khusus pada Bani Israel. Nah, jadi buat saya, karena tidak ada nama Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi dan tidak ada nama di dalam kitabnya orang Kristen, buat saya ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu maksudnya. Ya. Masuk Pak? Nah, masuk Pak Eko katanya. Alhamdulillah. Kalau misalnya setuju, kita harus sama-sama menyamakan pola pikir kita gitu Pak ya. Ini bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran. Terus ngapain kita korek-korek gitu maksudnya. Belajar boleh, tapi kalau kita klaim di dalam sini ada nubuat buat Nabi Muhammad, nggak ada bedanya Pak kita sama Kristen. Kristen juga bilang Ulangan 18:18 buat Yesus katanya. Betul kan? Padahal nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka membaca Ulangan 18:18 dengan kacamata Kristen. Kalau saya mengklaim Ulangan 18:18 buat Nabi Muhammad SAW, bisa jadi betul, bisa jadi. Tapi karena nggak ada namanya di situ, berarti itu bukan Taurat yang dimaksud oleh Quran, gitu aja. Bisa jadi indikasinya betul Pak. Saya juga mau gitu, di dalam kitab mereka ada nubuat buat Nabi Muhammad SAW, tapi kan kita nggak tahu namanya sudah disamarkan, sudah dibuang, sudah disembunyikan, kita nggak pernah tahu kan Pak. Itu maksud saya. Jadi ngapain kita ngaku-ngaku ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu loh. Tanpa ini pun Quran nggak salah gitu. Karena yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil sudah ikut bersama nabinya ketika Nabi sudah wafat atau diangkat. Gitu ya Pak ya? Siap. Dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu mau beli buku saya. Ya. Sementara out of stock. Inden. Sementara habis kita sedang cetak ulang insya Allah ya. Baik, barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan saya kembalikan pada moderator. Silakan jika ada yang ingin bertanya dari belakang dulu, silakan. Sebutkan nama dulu dan ditanyakan bertanya kepada Kodondi atau kepada Mas Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Rozikin dari Mampang, Jakarta Selatan. Saya izin bertanya dari narasumber Mas Anton. Dari tadi kan saya memperhatikan bahwasannya seringkali Mas Anton mengucapkan persamaan antara Alkitab ataupun Perjanjian Baru dengan Al-Quran. Sedangkan tadi dari Kodandi juga menyatakan bahwasannya Al-Quran itu sebagai penjelas, pembeda dengan agama yang lainnya, ataupun Al-Quran juga disebut sebagai penyempurna dari agama yang sudah ada ataupun yang sebelumnya. Nah, maksud saya kan di Alkitab sendiri itu ayat-ayatnya terjadi kontradiksi. Sedangkan Al-Quran tidak ada kontradiksi. Bahkan dijelaskan sebagai pembeda. Kenapa masih ada penyebutan persamaan? Sedangkan kita juga antara kita dengan mereka itu kan lakum dinukum waliyadin. Beda gitu kan. Tapi masih juga disebut dengan
persamaan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari ajaran-ajaran yang terdahulu, kenapa kita juga masih mengadopsi misalkan kayak ajarannya Nabi Daud, puasa Daud gitu kan. Padahal kan kita ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita langsung saja dijawab dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sebenarnya juga waktu buku yang kedua, benarkah Al-Quran bukan firman Allah? Kemudian karena itu kan ini yang buku yang kedua ini itu buku pertama sama kedua hak ciptanya di penerbit yang lain. Dia juga sekitar 300 halaman. Sehingga saya mulai buku ketiga itu mencoba untuk lebih tematik. Nah, termasuk yang nanti yang di buku keempat, Al-Quran versus Alkitab, itu akan jawaban tadi ingin saya jelaskan. Yang paling penting di sini gini, kebanyakan orang Islam itu taunya orang Kristen menyembah Yesus. Mereka jarang sekali mengenal tentang adanya Kristen Unitarian. Nah, kenapa tadi kok sering menyamakan? Jadi gini, setiap gereja pada dasarnya punya strategi untuk memurtadkan orang. Beda-beda gereja, maka metodenya juga berbeda. Nah, makanya ketika saya dulu berasal dari gereja Unitarian, maka saya mencoba bagaimana agar orang Islam itu mudah masuk pada gereja saya. Itu yang paling penting. Ketika yang saya omongkan adalah perdebatan, otomatis mereka akan susah. Jadi kenyataannya gini ya, ketika saat itu ya, ini mungkin salah satu ini ya. Jadi salah satu metode saya katakan kepada mereka yang tadi, bahwa saya la ilaha illallah, Anda la ilaha illallah. Sama enggak? Sama. Minuman memabukkan haram, langsung semua. Jadi intinya pada dasarnya Yahudi, Kristen, dan Islam itu kan berasal dari satu bapak Abraham. Sehingga makanya pada dasarnya sebenarnya di situ ada persamaan ajaran. Cuma dalam penyusunannya inilah yang bermasalah. Jadi ya seperti tadi Kodon ditanya apakah ada Isa yang menulis, karena pada dasarnya yang menulis Bible yang ada sekarang itu bukan mereka-mereka. Bahkan Markus, Matius, Lukas, Yohanes sebenarnya yang menulis bukan rasul mereka. Ini permasalahannya. Jadi ada fase di mana Taurat Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu hilang entah kemana. Yang ada adalah sekarang ini. Yang harus dipahami, kalau dalam Al-Quran itu ketika firman Allah itu yang wahyu Allah datang itu yang ditulis. Perkataan Rasul itu diingat. Makanya kita kalau hadis sahih atau enggak selalu riwayatnya. Tapi itu tadi sendiri dalam hadis. Kemudian kok kita bicara dalam, saya ingin mempelajari tentang kehidupan Nabi, ada sirah nabawiyah. Kemudian kalau kita ingin mempelajari, ingin menafsirkan Al-Quran, ada kitab tafsir. Jadi ada ruang-ruangnya sendiri. Tapi kalau dalam Bible ini semuanya dicampur aduk. Di situ ada kitab firman Allah, ada sabda Rasul, bahkan surat Paulus kepada jemaatnya dimasukkan dalam Alkitab. Nah, poinnya, jadi saya tuh sebenarnya metode seperti ini. Kan di sini sebenarnya saya berasal dari Unitarian. Godondi mewakili Trinitas. Nah, kemudian saya melihat bahwa metode ada teman-teman Saksi Yehova, saya dulu dan sebagainya, teman-teman yang kami dari misionaris Unitarian, metode kami itu seperti ini. Jadi kalau saya pernah nih suatu contoh, ada orang Katolik yang pacar saya punya pacar dulu ya, mantan pacar itu. Dia ini temanku pacarnya mau masuk Islam, orang Katolik. Dia datang ke saya. Saya ini kan tentang jangan buka Al-Quran, buka Alkitab saja. Akhirnya mereka ketika diskusi dia sama saya, dia mau masuk Islam. Saya yang ketawa, kamu ngapain masuk Islam ke saya? Saya masih Mormon gitu loh. Jadi intinya kami berbeda. Nah,
Kenapa ini seperti ini saya kaitkan ini sebenarnya memang itu. Jadi salah satu strategi dari seks Yehova, Unitarian, Mormon dan gereja-gereja kayak gini, mereka ya itu tadi menyamakan. Tapi kita harus ada orang yang menjelaskan. Ya makanya tadi Kodon meluruskan berapa kata saya di buku saya tulis. Tapi ini supaya dengan seperti ini saling melengkapi. Jadi intinya tadi pada dasarnya memang ada ayat-ayat dalam Bible sekarang ini yang itu ada yang mirip dengan Islam. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh kubu misionaris Kristen Unitarian termasuk saya dulu untuk memurtadkan orang Islam. Tapi jangan menelan itu mentah-mentah. Kita harus ya itu tadi seperti kata Kodoni, kita tidak berhak menafsirkan kitab mereka tanpa pengetahuan. Tapi berbeda antara kajian seperti ini dengan buku. Makanya saya lebih senang menulis buku. Bahkan nanti saya mau bikin e-book dan sebagainya. Nanti di situ bisa di-download di website kami bagi yang gratis maupun berbayar. Nanti kalau Kodoni nggak sempat nulis buku, saya bisa ini bantu kok. Soalnya ilmunya Kodoni ini luar biasa besar gitu. Saya melihat banyak makna yang diinginkan Kodoni supaya itu bisa dibukukan juga, tidak hanya di video kan apa. Kok di YouTube itu terbatas kita durasi. Saya jadi belum selesai udah moderator udah cut itu. Tapi kalau di buku kita bisa mengajukan detail. Jadi seperti ini adalah untuk mengingatkan kita supaya ihdinas sirotol mustaqim, supaya kita tetap menjadi umat yang diridhoi oleh Allah. Jadi intinya tadi poinnya, kenapa saya menyamakan, itulah metode yang saya terapkan dulu orang Unitarian di waktu menjadi misionaris. Tapi kita harus meyakini seperti apa kata Kodoni tadi, Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Quran bukan yang sekarang. Itu ya. Jelas? Ya, makasih ya. Apa yang kedua? Masih ada amalan yang sama. Mengabdosi mungkin bisa ini ya. Jadi intinya sebenarnya tidak mengabdosi ya. Jadi sebenarnya kita yang harus pahamin pada dasarnya Nabi Muhammad, Musa, Isa kan berasal dari satu keturunan yang sama, Ibrahim, bapak para nabi. Sehingga kok kita bisa mengkaji kitab-kitab Bible ini sama Al-Quran, itu ada beberapa yang sama. Dasarnya korban di mana? Dari kisah apa? Kisah Nabi Ibrahim yang mau menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh domba sehingga muncullah tradisi kurban tadi. Itu versi Anda orang Islam. Versi orang Katolik sama Kristen beda. Yang mau disembelih adalah Ishak. Ada 3 kisah sama dalam kitab Bible sama Al-Quran, 3. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, kisah Musa ingin melihat wajah Allah Bapa, tapi kemudian dia pingsan gunung meletus. Ada di kitab Kejadian sama surat Al-A'raf. Kisah kedua, kenal Nabi Zakaria ini. Ya Nabi Zakaria seorang yang tua renta, istrinya juga mandul. Tapi kemudian malaikat datang kepada Nabi Zakaria ini ketika dia di Bait Allah, dia mengatakan bahwa kamu akan punya anak. Nanti Nabi Zakaria menjawab, loh kenapa bagaimana aku bisa punya anak? Aku udah tua renta, anakku mandul. Nah, kemudian malaikat Tuhan mengatakan bahwa kamu, salah satu tandanya adalah kamu tidak mampu berbicara selama berapa hari. Itu ada di kitab Zakaria, juga ada dalam Al-Quran. Kemudian kisah Yesus ketika Siti Maryam didatengin oleh malaikat Jibril menyampaikan bahwa Siti Maryam mau punya anak. Padahal dia seorang perempuan yang suci. Bagaimana punya seorang perempuan suci yang tidak disentuh laki-laki bisa punya anak? Tapi kan itu kan kun fayakun, itu kan kehendak Allah. Itu ada di Matius, ada di Al-Quran. Jadi memang ada beberapa bagian-bagian itulah yang menggenapin itu. Makanya jadi saya selalu kalau membahas tentang itu, saya menjawabnya itu Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Al-Maidah ayat 44 dan 45 dikatakan bahwa
Di dalam Taurat ada petunjuk dan cahaya yang menerangin umat Yahudi harus memutuskan perkara menurut hukum Taurat. Al-Maidah ayat 4647 mengatakan di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya menerangin dan Injil mengenapin Taurat. Yesus pun tadi tak saya sebutkan bahwa Yesus sendiri mengakui dia datang ke dunia ini bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Jadi ada yang di Bible sekarang ini masih ada yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang paling penting adalah Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran itu menggenapin dan menjadi batu ujian. Batu ujian itu semacam pemisah. Dengan kita mengkaji Al-Quran tadi, kita bisa menilai, oh ayat ini sesuai dengan Al-Quran. Berartinya bisa jadi itu memang bersumber dari Allah yang benar. Jika ayat itu tidak sama, misalnya di dalam Al-Quran la ilaha illallah, tapi dia menyebut Yesus Tuhan, berartinya itu bukan bersumber dari Allah. Tapi kita harus kembali lagi seperti kata Kodondi tadi, kita harus meyakini bahwa Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Al-Quran bukan Bible. Beres kan? Jadi kita tuh tidak mengadopsi, tapi karena kita bersumber dari ajaran Allah yang sama, ya kan? Kemudian sama-sama la ilaha illallah, sebenarnya banyak ajaran ada mirip-miripnya Yahudi, Kristen, Islam. Tapi permasalahannya adalah penulisan Alkitabnya ini loh. Di Bible ini ada sejarah yang hilang, ada kitab yang hilang. Gitu. Jadi bukan mengadopsi, tapi sebenarnya orang yang agama yang paling dekat dengan Abraham adalah Islam. Gitu. Satu. Oke. Kalau Masnya bilang mengadopsi, berarti Islam agama baru. Ya dong, mengadopsi yang tadinya nggak punya, mengambil atau memakai yang sebelumnya sudah ada gitu kan. Tapi saya mau nanya nih, Mas. Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Ibrahim alaihissalam itu agamanya apa? Sudah, kenapa bilang mengadopsi? Gitu aja. Ya dong. Kita umat Islam, kita beriman kepada nabi-nabi dari mulai siapa? Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Berarti semua ini akidahnya sama nggak, Mas? Sama. Syariatnya sama nggak, Mas? Beda. Syariatnya beda, akidahnya sama. Nah, yang orang dari luar Islam, ya akademisi ya, melihat Islam secara institusi ini memang agama yang baru timbul di abad ke-7, ya, institusi. Tapi secara akidah itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam muslim semua. Secara akidah, secara teologi, mereka menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang trinitas gitu kan. Jadi kita sebagai umat Islam sudah beriman dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya muslim. Berarti kalau ada Quran yang diturunkan dan sunnah Nabi, ini berarti mengadopsi yang lama atau menyempurnakan yang lama? Nah iya, jangan mengadopsi Mas, saya nggak setuju kalau mengadopsi. Kalau mengadopsi berarti agama baru itu berarti. Betul kan? Gitu. Kita cukupkan, kita masuk ke penanya selanjutnya. Nanti kalau masih belum puas diselesaikan di luar. Baik. Terima kasih. Ya. Saya Pak Marian, orang Gunung Sindur, Bogor. Ya. Pertama saya ingin penjelasan dari Ustaz Anton kaitan saya mendengar tadi, kalau nggak salah bahwa Allah itu satu, esa, dan menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, sama Al-Quran. Tapi kenapa ibadahnya beda-beda? Saya berharap kita ada penjelasan lebih lanjut ya. Dan tadi juga sempat menyinggung juga tuh kok Doni.
Dan kepada Kaudoni tadi mengkritisi tulisan Ustadz Anton kaitan dengan Alkitab, jangan tulis Alkitab dengan juga Allah, jangan itu. Nah itu alasannya apa? Nah berikutnya, saya juga nggak tahu loh dasarnya aslinya dulu dari misionaris atau dari Kristen. Apakah juga dulu berkiblat katakanlah ya, mengacu kepada kepemimpinan paus yang sekarang kemarin baru dipilih ya. Apa beliau-beliau itu seperti itu ke sana paus, dan apa juga di dalam kitab mereka ada ajaran bahwa harus tadi kepemimpinan sentral ke sana. Dan memang apakah ada tuh di kitab mereka? Terus kepada Islam ini apakah ada aja ya perintah supaya satu sentral kepemimpinan seperti paus juga itu? Jadi ingin penjelasan hal-hal tadi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Odoli dulu. Ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan Pak, kita umat Islam punya Quran, Al-Quran Pak ya. Kata lain daripada Al-Quran apa Pak? Alkitab. Kalau kita tahu Pak, Al-Quran itu juga kata lainnya atau nama lainnya Alkitab, terus ada kitab orang nulis Alkitab, tapi isinya bukan Al-Quran. Nah, maksud saya jangan sebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja Bible Pak gitu. Bahasa Inggris sedikit Pak, modern dikit itulah. Ya, kalau kita sebut Alkitab nanti orang rancu. Al-Quran juga Alkitab, ini ada Alkitab. Nah, gitu maksud saya Pak. Terus kemudian yang kata Allah, tadi kan saya sudah jelaskan. Dalam kaidah bahasa Indonesia, KBBI, Tuhan itu adalah sesembahan atau sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai yang Maha Esa, Maha Perkasa, dan lain-lain. Kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan di dalam kitabnya orang Kristen Pak, menggunakan kata Tuhan juga, menggunakan kata Allah juga. Tulisannya ALLAH Pak. Ya. Tetapi mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini bukan sebagai nama, tapi sebagai apa? Sebutan. Ya, istilahnya sebagai generic name atau sebutan umum gitu. Padahal menurut KBBI Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah itu adalah proper name, nama pribadi gitu. Presiden Jokowi misalnya atau Presiden Prabowo gitu Pak. Yang presiden ini kan jabatannya Allah. Di sini tulisannya Allah Pak. Bahkan ada ayat bunyi begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tidak ada yang Yohanes 17:3 apa? Bahwa inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau Bapa nih, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Tuhan gitu. Jadi ada perbedaan, ada penyamaan antara kata Tuhan dengan kata Allah di dalam Bible. Insya Allah dikoreksi, insya Allah. Nah, terus kalau yang tadi Bapak tanya, apakah ada perintah untuk berkiblat kepada paus? Yang berkiblat kepada paus itu hanya Kristen Katolik Pak. Kristen itu ribuan Pak denominasinya. Sekarang itu baru ada kira-kira barulah 60.000 lah Pak. Nah, kan belum 200.000, jadi masih baru Pak 60.000. Segitu banyaknya Kristen itu dulunya awalnya ketika mereka belum pecah besar itu disebut dengan Kristen Pentarki Pak, abad-abad keempat. Itu pun setelah ada konsili Efesus pada tahun 431 Masehi sudah ada pecahan tuh gereja timur gitu, Nestorian gitu. Kalau kita mendengar sepupu daripada istri Nabi Muhammad SAW yaitu Warokah bin Naufal, bisa jadi dia adalah Kristen Nestorian ini. Tapi setelah adanya konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, gereja Pentarki ini menjadi gereja yang istilahnya menjadi gereja yang pusat gitu lah Pak. Mereka punya 5 kota, ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antiok. Nah, gereja ini baru pecah di abad 11. Tahun 1054 pecah antara Katolik dan Ortodok gitu Pak. Yang Katolik diprotes sama umatnya sendiri, sama Martin Luther tahun 1516 timbul gereja Protestan. Makanya orangnya disebut Protestan gitu. Jadi kalau saya donditan Protestan orang yang protes gitu. Ya, protes tahun abad 16 Pak. Setelah hampir 600 tahun
baru timbul gereja Protestan. Protestan diprotes lagi sama pengikutnya. Ada jadi timbul Lutheran, timbul Anglikan, timbul Calvinis, timbul Metodis, timbul Baptis, sampai timbul Mormon gitu. Ini juga ada, ini bagian dari Protestan Pak sebenarnya Pak. Ya. Sempalan gitulah istilahnya. Jadi di dalam Protestan pun nanti ada yang menerima Konsili Nisea, ada yang tidak menerima. Ya. Itu Pak, masing-masing itu nanti juga pecah lagi, ada karismatik, macam-macam mana. Bahkan ada gereja pecahan apa? Gereja LGBT, ada juga yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pokoknya ribuan itulah Pak ya. Jadi sekarang kira-kira baru 60.000 Pak denominasi. Jadi kalau Bapak nanya Paus itu baru Katolik Pak. Kalau yang Protestan pusatnya banyak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya itu manajemen Pak. Mas Anton mau menambahkan? Tadi yang harus kita pahami bahwa pada dasarnya secara akidah Yahudi, Nasrani atau Kristen dengan Islam itu tidak ada perbedaan. Sama-sama menyembah Allah yang esa, gitu kan. Taurat, Injil, Al-Quran pada dasarnya seperti itu. Tapi memang yang penulisannya yang bermasalah. Jadi Abram itu Nabi Ibrahim. Dulu dia mengadakan perjanjian dengan Allah Bapa bahwa dia dan anak keturunannya akan menyembah Allah Bapa tadi. Akhirnya namanya menjadi Abraham. Kemudian turunlah Taurat ya di ke-10 firman tadi, salah satunya tadi jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, kemudian Yesus Kristus dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Jadi istilah mengadopsi tidak tepat tapi menyempurnakan tadi. Itu ada di Al-Maidah 46 sama 47. Lah, fungsi Al-Quran tadi yang saya ulangin bahwa Al-Quran ini menggenapin termasuk meluruskan. Karena banyak ternyata dalam Alkitab Bible ini banyak yang kontradiksi, ada tentang Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Jadi fungsi Al-Quran tadi meluruskan ajaran tadi, memurnikan kembali ajaran Abraham tadi supaya tauhidnya sempurna dan sekaligus menggenapin. Kenapa? Dalam kitab Bible tidak ada pengetahuan tentang akhir zaman, tentang kerajaan surga, kehidupan akhirat, nggak ada. Yang ada cuma Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi banyak yang digenapin oleh Al-Quran. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tadi demonstrasi gereja, kayak saya dulu, Mormon itu pusatnya di Utah, Amerika Serikat, abad 18. Nah, dia dipimpin oleh 12 rasul seperti zaman Yesus. Jadi bukan paus tapi 12 rasul gitu. Rasul. Kemudian yang khilafah tadi itu penting. Cuma memang saat ini mewujudkannya tantangannya besar sekali gitu. Nah, sekian dari saya. Silakan. Untuk pertanyaan ketiga kita kasih ke ibu-ibu nih. Ada yang mau bertanya? Dari ibu-ibu? Oke, tidak ada, berarti ke bapak-bapak. Ini dua lagi, ini terakhir ya. Dua ya, yang terakhir. Baik. Silakan sebut nama dan bertanya kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradis. Izin bertanya, bisa dijawab sama siapa saja, gitu kan? Kalau saya sama dua pematerinya. Yang pertama, ayat Al-Quran apa yang mungkin itu menjadi ayat Al-Quran yang menjadikan orang Nasrani itu untuk melemahkan orang Islam, apakah ada gitu kan? Yang kedua, apa metode yang terbaik untuk cara kita dan berdakwah untuk mengislamisasi mereka-mereka yang non-muslim? Karena pengalaman saya waktu itu dikirimkan dari pondok saya sebagai syarat kelulusan seperti KKN, tapi di desa pedalaman yang itu terjadi kristenisasi, dan sementara kita yang baru lulus pondok itu sedikit ilmunya gitu untuk cara berdakwah ke mereka, dan sementara kita juga nggak ngerti dalam isi Alkitab yang menjadi pedoman mereka gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari institusi apa tadi yang mengirim? Pondok Pesantren Khotimah Kuningan, Jawa Barat.
Oke. Nah, pondok pesantren ini kasih tahu harus belajar kristologi. Untuk mengirimkan dai-dai ke daerah itu harus belajar kristologi dulu. Sama seperti yang dilakukan oleh Dewan Dakwah, ya. Dewan Dakwah kan juga punya STID Muhammad Nasir, Pak, yang di Bekasi. Mahasiswa-mahasiswanya itu semuanya dari luar daerah. Semuanya beasiswa. 2 tahun pertama mondok di kampus. 2 tahun kedua mereka cari masjid untuk jadi marbot atau imam di masjid itu, Pak. Ya. Nah, selama 2 tahun yang terakhir ini mereka belajar kristologi sama saya. Ya. Jadi ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka sudah bawa ilmu kristologi. Nah, ketika mereka di daerah masing-masing ketemu dengan misionaris, sudah tahu apa yang dibicarakan. Ya, itu untuk menjawab yang kedua nih berarti. Yang pertama, banyak dari kalangan misionaris menggunakan ayat-ayat Quran untuk melemahkan iman dan akidah orang Islam. Banyak. Mau contohnya? Tapi situ yang jawab ya. Coba buka Quran surat Maryam. Ini langsung praktek aja. Biar ngerasain sendiri gitu. Ya, kalau dideketin misionaris gimana rasanya gitu. Ya. Quran surat ayat 28. Coba tolong bacain. Ya, itu Bunda Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, itu membawa Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan kaumnya, ya, kaum Yahudi kan. Kemudian kaum Yahudi menyebut Bunda Maryam dengan sebutan apa? Ya, Ukta, Ukta Harun. Siapa Harun yang dimaksud di situ? Tahu nggak? Nggak, Harunnya. Ukta Harun artinya kan saudara perempuan Harun. Maryam disebut oleh kaumnya saudara perempuan Harun. Harun siapa yang dimaksud di ayat itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu adalah yang dimaksud adalah Nabi Harun alaihissalam, ya, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Disebutnya saudara perempuan Harun. Padahal Maryam dengan Nabi Harun bedanya berapa? 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan? Salah nggak tuh Quran? Contoh. Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Nah, gampang. Pelajarin dulu kata ukta. Ukta itu artinya banyak gitu. Bisa saudara perempuan, bisa juga apa? Keturunan. Keturunan juga bisa. Ada sebuah hadis, sahabat Nabi namanya Mugiroh namanya, ya. Dia berangkat ke Najran, tempat orang-orang Nasrani di Yaman. Orang-orang Nasrani di Najran itu nanya kepada sahabat Nabi ini, kenapa di Quranmu dibaca Maryam Ukta Harun atau saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali gitu. Sahabat Mugiroh ini pulang ke Madinah, dia nggak bisa jawab, sama seperti kamu sekarang nih. Dia pulang ke Madinah, lapor sama Rasulullah. Rasulullah jawabnya gimana? Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa sudah menjadi kebiasaan Bani Israel untuk menyebut orang dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Berarti kalau begitu apa? Nah, berarti Maryam itu keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Jawabannya begitu. Tapi mereka dengan ketidaktahuan berharap orang Islam banyak tidak tahu, memakai ayat itu melemahkan orang Islam. Tuh, Quran lu salah. Karena Maryam dan Harun bedanya 1300. Kok disebut saudara perempuan gitu. Ya, itu kalau orang Islam yang jawab cukup sampai di situ, Pak. Tapi kalau saya, Mas Anton, jawabnya nggak sampai situ. Saya balik nanya. Kuliti lagi. Saya balik nanya. Kalau orang apologet seperti kita nih, Pak, ya. Kalau kita tuh nggak rela gitu kalau cuma ngejawabnya cuma dari sisi Islamnya doang. Kita harus bisa menyerang balik dari kitab mereka. Itu ya. Jadi kalau apologet, Pak, karena sudah mempelajari kitab mereka, kita tahu isinya mereka dalam kitab mereka. Jadi serangan baliknya tuh enak, Pak, benar. Ibarat tinju tuh uppercutnya mantep gitu, Pak. Kalau pakai ini gitu, Pak, uppercutnya. Gimana jawab serang baliknya?
Di sini di dalam Lukas ya, di dalam surat Lukas namanya. Itu disebutkan bahwa ada seorang imam yang namanya Zakaria, tadi disebutkan sama Mas Anton, punya istri namanya Elisabeth. Elisabeth ini disebutkan keturunan Harun. Ya. Maria itu sanak saudaranya atau kerabatnya Elisabeth. Berarti Elisabeth dan Maria keturunan Harun bukan, Pak? Berarti Maria juga keturunan Harun karena dia adalah kerabatnya Elisabeth. Elisabeth keturunan Harun. Berarti bukti bahwa di dalam Quran kalau disebut ukhta Harun, Maryam itu adalah keturunan Harun. Di sini juga dikuatkan Maria juga keturunan Harun. Satu. Ada lagi. Yang kedua, Yesus di sini disebut anak Daud. Ya, Pak ya. Anak Daud itu maksudnya apa? Apakah anak kandung Daud? Hah? Bukan dong. Keturunan Daud, ya. Karena di Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu ada silsilahnya tuh dari mulai Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan Babel sampai ke Yesus. Yesusnya disebut anak Daud. Apakah kalau Yesus disebut anak Daud, Yesus tuh anak kandung Daud? Kan bukan. Berarti artinya apa? Keturunan. Yesus di sini bilang ke orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu keturunan ular beludak." Apakah orang-orang Taurat itu anak ular? Kan enggak. Jadi orang-orang yang menggunakan ayat seperti itu tidak tahu bedanya kalimat majasi dan kalimat harfiah. Ya, kira-kira begitu. Cukup? Atau ada lagi? Mau lagi? Cukup. Banyak. Tanya selanjutnya, silakan. Banyak ayat-ayat yang dipakai oleh misionaris untuk melemahkan umat Islam dari ayat-ayat Quran sendiri. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari Serpong. Izin tanya kepada Donditan. Koh Dondi, tadi kan Koh Dondi menyebut bahwa wahyu Taurat, Zabur ini dan sebelumnya itu wafat bersama nabinya gitu ya. Maksudnya wahyunya wafat gitu. Nah, sejauh observasi dari Koh Dondi selama ini masih ada nggak orang-orang yang meyakini wahyu yang wafat itu, maksudnya wahyu yang wafat bersama nabinya itu masih ada nggak sejauh observasi Koh Dondi selama ini gitu? Masih ditemukan entah orang-orangnya yang penganutnya gitu yang masih meyakini wahyu yang wafat bersama nabinya itu masih ada nggak yang selama ini Koh Dondi temukan, atau bentuk-bentuk secercah surat atau apa gitu, atau ya arsip-arsip lah atau apa gitu, ada nggak? Arsip-arsip yang saya berhasil kumpulkan itu yang ada di dalam kitab-kitab di luar daripada kitabnya orang Kristen ya. Iya. Saya nggak berani bilang bahwa itu berasal dari wahyu yang sebenarnya. Pokoknya kalau sama atau sesuai dengan Quran, kita anggap itu benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan Quran, kita tolak. Gitu. Contoh, kan umat Islam senang banget tuh kalau nanyain Injil Barnabas gitu katanya. Bener kan? Saya di mana-mana kalau ceramah saya nggak ngomongin Barnabas, tapi yang ditanya selalu Barnabas gitu. Itu seperti orang yang sedang, ya seperti Mas tadi nanya, masih ada nggak orang yang mengikuti wahyu-wahyu tersebut? Memang di Quran kan sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad, ya kan? Sedangkan di kitab mereka boro-boro nggak ada. Ada tiba-tiba kitab yang disebut dengan Injil Barnabas sama dengan Quran. Di situ disebutkan Yesus menyebutkan akan ada nabi lagi namanya Ahmad. Yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot, kan? Orang Islam seneng dong baca begitu kan. Sama nih sama Quran nih, woi. Langsung diangkat-angkat, tapi pelan-pelan dan hati-hati ya. Selama dokumen-dokumen tersebut tidak berasal atau tidak nyambung atau tidak sampai kepada Rasulullah, jangan diterima dulu, jangan buru-buru gitu. Ternyata benar setelah dipelajari Injil Barnabas itu, walaupun dia bilang akan ada nabi namanya Ahmad, walaupun yang dibilang yang disalib Yudas Iskariot, tapi di Injil Barnabas juga itu disebutkan bahwa yang disebut Al-Masih bukan Yesus, tapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak baca di Quran Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih? Hah? Ada? Nabi Muhammad Al-Masih? Hah? Ada? Boleh kasih saya hadisnya?
Nabi Muhammad Al-Masih. Al-Masih. Ada? Coba di hadis mana? Al-Masih ya. Tahu kan Al-Masih artinya? Kan saya ngomongnya Al-Masih ya dari tadi ya. Nah, tidak ada. Jadi kalau tidak ada, berarti Injil Barnabas sesuai nggak dengan Quran? Nggak sesuai. Maka itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru pakai gitu. Kalau bukan atau tidak berasal atau nyampe kepada langsung pada Rasulullah, gitu ya. Nanti ada lagi yang begini. Ada dokumen namanya Invensi Gospel of Thomas. Di dalam Invensi Gospel of Thomas itu diceritakan Yesus ketika kecil membuat burung dari tanah liat. Kan sama, di Quran juga ada, ya kan? Nah, hati-hati juga. Persis sama nggak ceritanya di dalam Quran, ya? Kalau ada yang sama, oke kita terima. Tapi kalau tidak sama, jangan buru-buru kita terima, tolak gitu. Ya, masih ada beberapa gospel yang lain. Contoh lagi nanti gospel Pseudo of Matthew yang menceritakan kalau di Quran Bunda Maryam ketika sebelum melahirkan Nabi Isa duduknya di mana? Di bawah pohon korma. Bunda Maryam disuruh menggoyangkan batang korma, buahnya jatuh, betul kan? Kalau di Gospel Pseudo Matthew, dahan kormanya turun ke bawah. Jadi Maryam tinggal ngambil buahnya. Jangan buru-buru terima. Nah gitu-gitulah ya. Jadi belajar kristologi memang kita juga harus berpegang kepada Quran dan Sunnah. Jangan lari dari itu. Beda dari itu jangan terima dulu. Tapi pengetahuan itu hanya bisa dipakai sebagai referensi aja. Ya. Oke, cukup? Baik, cukup. Selanjutnya. Jadi gini, tantangan yang dihadapin umat Islam itu besar. Jadi umat ini diserang dari segala sisi. Dan herannya, kita tuh sebagai umat Islami sadar atau tidak malah mengikutin selangkah demi selangkah seperti hadis Rasul ya, sehingga kita masuk ke lubang biawak. Kristenisasi pemurtatan itu luar biasa. Saya seorang ya tadi kembali lagi ini closing statementnya. Saya yang cuma ijazah SD, anak jalanan di gereja dididik sehingga saya bisa membimbing skripsi, tesis, disertasi yang tujuannya untuk murtatin orang Islam. Kemudian di Islam memang ada ilmu perbandingan agama, ada program studi itu. Tapi dibanding kita yang di gereja yang belajar tentang Islamologi lebih detail kita. Jadi kita tuh udah tahu sela-selanya bagaimana memurtadkan orang Islam. Tapi orang Islam tentang kekristenan itu sedikit, apalagi tentang ada Kristen yang menyembah Allah yang esa itu sedikit. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat senjata untuk menyerang orang Islam. Sedangkan para kristolog, mereka yang dari Kristen, mantan pendeta, mantan misionaris masuk Islam, yang berdakwah itu sedikit. Banyak mu'alaf tapi yang menjadi kristolog sedikit. Sehingga Ustadz Ihsan Mokoginta itu selalu ketika kami ketemu dengan beliau almarhum, yuk kaderisasi dai kristolog. Bagaimana kita memotivasi agar teman-teman Islam itu belajar kristologi tapi tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Saya acara seperti ini, pelatihan dari kristolog itu mulai 2018 ingin saya rintis. Saya waktu itu beda buku saya yang pertama mencari jejak iman Ibrahim Al-Hanif tahun 2019 itu saya mengundang dua narasumber, Ustadz Samsul Arifin Baban, Ustadz Ihsan Mokoginta, sama dari Dompet Wafa, Ustadz Imam Al-Faruq. Moderatornya Mbak Tere. Tapi untuk menerbitkan buku ini susahnya minta ampun. Saya kalau di gereja tinggal proposal memurtadkan orang Islam. Banyak kok yang diambil kan. Banyak sekali. Makanya saya 2005 udah yakin Al-Quran yang benar, Islam agama yang benar, tapi saya nggak mau masuk Islam karena pasti ketika masuk Islam semua dicabut kok, fasilitas dan sebagainya. Maka sehingga saya bikin pre-order buku. Jadi orang pesen dulu, transfer ke saya, baru ada 100, terkumpul cetak 100 buku saya ini kan. Yang ketiga, keempat, kelima ini belum cetak fisik, masih dalam sebenarnya udah. Yang buku yang ketiga sama keempat udah jadi, tinggal terbit. Makanya saya ingin fundraising. Kajian seperti ini pun saya masuk organisasi satu, langsung keluar lagi, masuk lagi ke organisasi yang ingin menawarkan pentingnya kaderisasi ini.
Tapi alhamdulillah ketika kemarin kami baru ketemu lagi dengan Kodondi setelah hampir 1 tahun lebih tuh ya, kita nggak ketemu. Kami ketemu di pesantren Darun aja, saya ikut pesantren mualaf, akhirnya kita ketemu, kemudian diundang Kodondi, saya nganterin teman Abdullah ini cek Sentan yang podcast di Kodondi, akhirnya saya pun podcast di sini saya punya ide kenapa ini nggak saya teruskan lagi. Kita dana minim langsung ke teman-teman, mereka mendukung. Mau ada yang membuatin saya channel YouTube, ada yang membuatin web. Jadi nanti di web itu yang sedang kami kembangkan nanti bisa ada yang buku saku, yang gratisan dan sebagainya. Jadi intinya kita benar-benar ingin mengedukasi, kita ingin melakukan kaderisasi dari kristolog. Alhamdulillah berapa organisasi kayak IKADI juga insya Allah akan kerjasama dengan kami seperti itu. Jadi memang tantangan Islam itu terlalu berat. Misionaris itu mereka masing-masing gereja punya sekolah misionaris sendiri-sendiri dan strateginya berbeda-beda. Sedangkan di Islam kajian seperti ini masih minta izin di masjid aja susah loh kadang-kadang gitu. Jadi saya minta nempelin ini. Jadi saya 15 masjid saya minta nempelin ini kan untuk ibaratnya untuk informasi ke jamaahnya. Nggak mungkin saya langsung datang ke masjid nempelin. Supaya mereka datang gitu. Jadi ini mungkin juga nggak berjalan, jadi tantangannya banyak. Tapi intinya kami tidak akan menyerah ya, dan semoga Kodondi juga bisa buku-bukunya karena memang ada keterbatasan dari sekedar channel YouTube dibanding buku. Kalau buku itu kan lebih lengkap urehannya gitu. Semoga Kodondi juga bukunya bisa terbit lagi dan mungkin saya bisa membantu karena saya juga produktif juga di nulis daripada nulis skripsi. Baik, terima kasih. Ya begitu. Intinya kita semua bagaimana kita saling menasihatin untuk menetapkan kebenaran dan memelihara keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kedua pemateri kita. Alhamdulillah. Kita teriakan takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad.